Tauhid Channel. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada para pendengar, penonton setia sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Malam ini malam Senin, kita berada pada tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah. Tema kita masih seputar tema remaja, namun berdasarkan silabus dari hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita bahas tentang bahaya memberikan mudarat pada orang lain dari hadis ke-33, di mana hadis ini nanti membicarakan kita tidak boleh ganggu orang secara umum, baik kita sengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada yang telah menyiarkan kajian malam hari ini, teman-teman dari RTVC dan juga yang dari Zoom Kobar, begitu juga channel dakwah yang menyiarkan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Baik, saya langsung membacakan hadis 33 yang dimaksud dan nanti kita akan melihat secara umum tentang hukum rokok. Maaf, hadis 32 ya. Kalau besok 33 nanti ada tema sendiri untuk hadis 33 tadi. Ya, baik, kita lihat hadis 32. Ya, hadis 32 tidak boleh memberikan mudarat sengaja ataupun tidak. Ya. Hadisnya dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sabda beliau adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Sekali lagi, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, dan selain dari keduanya musnadan. Secara musnad diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Ammar bin Yahya, dari bapaknya dari Nabi SAW, diputus ketika itu atau dihapus ketika itu Abu Sa'id. Namun riwayat tentang hadis ini saling menguatkan satu dan yang lainnya. Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 250. Singkatnya, hadis ini faedahnya adalah yang pertama, Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain. Kita yang jelas tidak boleh ganggu orang lain. Baik kita ganggu badannya, hartanya, anaknya, hewan ternaknya, dan lainnya. Yang kedua, hadis ini berisi kaidah syariat, yaitu mengangkat doror dan dirar. Hadis ini berisi kaidah syariat, yaitu mengangkat doror dan dirar. Kalimat dalam hadis adalah dalam bentuk khobar, yaitu bermakna la doror wala dirar, itu bermakna larangan. Jangan kamu ganggu, beri mudarat pada orang lain. Ada yang katakan doror itu adalah memberi bahaya tanpa niatan. Berarti tanpa disengaja ya. Dirar itu memberikan bahaya dengan disengaja. Dengan niatan, dengan disengaja. Berarti kita bisa ganggu orang itu ada yang sifatnya kita tidak berniat ganggu, namun dia terganggu. Ada juga yang bentuknya kita memang sengaja untuk ganggu. Nah, kalau tanpa disengaja saja dilarang, apalagi kalau disengaja.
Maka di sini jadi rujukan dalam banyak bab, lebih-lebih lagi dalam bahasan muamalah seperti jual beli, gadai. Begitu juga di sini dipakai dalam bab nikah, tidak boleh memberikan mudarat ya pada istri misalnya. Jadi nggak boleh suami itu menjelekan istrinya, mencaci maki istrinya, tidak boleh memukul istrinya. Karena itu bentuk memberikan mudarat. Juga dalam bab wasiat misalnya seorang tidak boleh memberikan yang nantinya memudaratkan ahli warisnya. Dari hadis ini juga faedah yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada kaidah mata sabata dararu wajib raf'uhu wa mata sabal idraru wajib raf'uhu ma'a ukubati qasidil idrari. Jika ada doror tadi berarti tanpa disengaja ya. Jika ada mudarat tanpa disengaja itu wajib dihilangkan. Begitu juga kapan juga adanya dirar, adanya bahaya yang disengaja wajib pula dihilangkan. Namun kalau sengaja tentu saja ada hukuman lagi. Ya, beda antara tidak disengaja dengan disengaja ya. Kalau disengaja tentu saja ada hukuman. Contoh misalnya memberikan mudarat tetangga ini ya, dengan tetangga. Ada tetangga itu punya pohon yang tiap hari ia siram. Ini saya ambil contoh ini dari Syekh Ibnu Utsaimin ya. Namun airnya itu masuk ke rumah tetangganya. Dan tetangganya terganggu. Yang menyiram tadi tidak tahu tentang itu. Nah ini berarti namanya la doror. Ya, memberikan mudarat tapi tidak disengaja. Nah doror seperti ini kata para ulama tetap tidak boleh. Apalagi kalau sengaja nyiram-nyiram untuk ganggu tetangga. Ada tetangga juga misalnya yang ganggu tetangga yang lainnya dengan suara mesin. Misalnya mesin traktor. Kalau tujuannya itu dia sengaja ganggu berarti memberi dirar. Namun kalau tidak disengaja namanya doror. Ada juga ini terjadi di masa jahiliyah. Kan suami istri itu kalau cerai ya. Suami jatuhkan kata talak pada istrinya maka kan ada masa iddah. Masa menunggu. Nah ini sekali nih talaknya, maka dia masa menunggu sampai nanti misalnya ada pendapat kalau masih haid berarti 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah misalnya yang dilakukan di masa jahiliyah itu ada istri yang sudah ditalak, terus suami ingin memberi mudarat padanya, kerjain lagi si istri ini. Ketika mau selesai masa iddah, suami rujuk. Ingat ya, talak itu haknya suami. Ini para remaja juga biar tahu nanti ya. Talak atau kata cerai itu haknya suami. Mau rujuk juga, itu juga haknya suami. Nggak ada istilahnya istri mentalak suaminya, nggak ada. Yang ada suami mentalak istri. Yang ada suami mentalak istrinya. Nah, yang jadi masalah di sini, yang jadi masalah tadi ya, mau mendekati masa iddah berarti kan dia sudah lepas nanti dari suaminya ya. Si suami ini rujuk lagi. Kemudian suami ini punya niatan mau talak kedua lagi, berikan mudarat. Lalu masa iddahnya mau selesai, rujuk lagi. Dan dulu sebelum Islam itu datang, talak itu tidak dibatasin. Nah inilah hikmahnya kenapa talak itu dibatasin. Cuma 3 kali ucap saja. 2 kali ucap itu bisa rujuk, bisa kembali. Namun kalau 1 kalinya tidak bisa.
Kata Allah, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuki itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kalau sudah talak sampai ucapan 3 kali, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Itu kalau risikonya talak itu jadi 3 kali. Ada di remaja yang dengar malam ini, sebenarnya kajian jenengan cukup pahami saya seperti itu. Ada juga orang yang memberikan mudarat itu kaitannya dengan waris. Dia misalnya memberikan wasiat. Kalau saya meninggal, tolong separuh harta saya ini nanti berikan kepada si A. Berikan pada si Anu. Tujuannya pokok sampai setengah. Supaya yang nanti dapat waris itu malah jatahnya berkurang. Padahal ingat ya, kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wasulusul katsir. 1/3 itu masih banyak. Kata Nabi SAW. Nah, dia sengaja kasih wasiat ke yang lainnya itu setengah. Padahal cuma dibatasi berapa tadi? 1/3. Setengah masih lebih banyak daripada 1/3. Ingat ya, batasannya 1/3. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, ia katakan wasulus katsirun. 1/3 itu banyak, mending kamu buat. Kata Nabi SAW, innaka antadzara warasataka agniya khairum min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Mending ya engkau itu membuat ahli warisnya itu dalam keadaan agniya, berkecukupan. Itu lebih baik daripada membuat mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, membuat mereka itu dalam keadaan susah. Sehingga mereka terpaksa minta-minta kepada sama manusia. Ini kata Nabi SAW. Nah, ini contoh beberapa kasus dalam masalah fikih ya. Kita bisa temukan lagi dalam masalah jual beli. Ya. Contoh lagi yang memberikan mudarat adalah menjual rokok. Jual apa? Menjual rokok. Ini, kalau ada pedagang yang dengar malam ini, tolong dipikir-pikir untuk menjual rokoknya. Itu sesuatu yang haram yang dijual. Nanti saya coba rinci sedikit, nanti saya ringkaskan dari buku Ustaz Irwandi ini. Jual beli rokok ada sini, beliau terangkan panjang lebar dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Yang kedua, menimbun barang ketika sangat dibutuhkan dan stok terbatas. Dia beli saat orang-orang itu cari barang, kemudian nanti kalau orang-orang butuh dia jual dengan harga lebih mahal. Akhirnya orang-orang itu susah, stok terbatas. Terus yang ketiga, menjadi calo hingga memborong tiket. Ini biasanya tiket angkutan umum. Ini kalau masa dulu ya. Sehingga tiket jadi langka dan begitu mahal. Tiket jadi langka dan begitu apa? Mahal. Kaitannya dengan ini yang jelas bahaya itu mesti dihilangkan. Ini kaidah lainnya ad-darar yuzal. Ada juga kaidahnya bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin. Ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Terus ada juga kaidah bahaya itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Ad-dararu yuzalu bi ad-darar al-akhaf. Kemudian ada yang keempat, bahaya itu dihilangkan, tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Jadi kalau ini mudarat nggak boleh. Cuma berpindah saja nggak boleh. Ada juga yahtamil ad-darar al-khas, ad-darar al-am. Memikul bahaya yang lebih khusus agar tidak mendapatkan bahaya yang sifatnya lebih umum. Mending bahayanya itu cuma pada segelintir orang, satu orang saja daripada bahayanya itu menimpa banyak orang. Coba saya bacakan di sini halaman 134, jual beli rokok.
Ustaz Andi di sini bahas pertama kali ini hukum rokok dulu ya. Yang jelas tembakau yang merupakan bahan baku rokok mulai dikenal oleh umat Islam itu pada akhir abad ke-10 Hijriah. Yang dibawa oleh para pedagang Spanyol, kata beliau. Semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuatan rokok, nah sejak itu para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya boleh-boleh saja. Karena hukum asalnya itu mubah. Ada pendapat kedua yang mengatakan hukumnya itu makruh. Ini umumnya orang Indonesia yang berpendapat seperti ini. Karena ini dikiaskan dengan makan bawang. Kan cuma bau mulut saja. Ada pendapat ketiga, rokok itu haram. Pendapat ini didukung oleh Qalyubi dalam mazhab Syafi'i. Ini ulama Syafi'i ini ya. Ada juga ulama Syafi'i yang lainnya, Ibnu Allan, As-Sanhuri, Al-Buhuti. As-Sanhuri ini mazhab Maliki ya. Al-Buhuti mazhab Hambali. As-Surun Bulali ini mazhab Hanafi. Semuanya tadi yang kita sebut namanya itu memfatwakan rokok itu haram. Dan di masa Khalifah Utsmani rokok pernah dilarang juga pada abad ke-2 Hijriah. Maaf, abad ke-12 Hijriah. Itu pernah diharamkan di Khalifah Utsmani. Alasan rokok itu haram, pertama dalilnya adalah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Al-Baqarah ayat 195. Janganlah menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Karena merokok kan dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian mendadak. Yang jelas dalam bungkus rokok sendiri sudah tertulis rokok itu membunuhmu. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la doror wala dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Artinya nggak boleh membuat bahaya. Ini pengertian dari Ustaz Irwandi ya, berdasarkan pengertian ulama lainnya ya. Tidak boleh memberikan mudarat, baik di situ baru pertama kali lakukan atau itu untuk sekadar membalas. Dan di sini ada fatwa di dunia Islam juga mengharamkannya, fatwa MUI juga demikian. Maka pendapat yang terkuat rokok itu haram, sehingga jual belinya juga haram. Wa innallaha azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Allah itu bila mengharamkan memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, memakai sesuatu, berarti mengharamkan juga jual belinya. Nah, yang sering ditanyakan itu, jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok? Juga bagaimana nasib para petani tembakau, juga para pedagang dan para buruh di pabrik rokok? Kata Ustaz Irwandi, andai komentar ini berasal dari non-muslim, mungkin permasalahan itu tidak terlalu besar. Karena memang mereka itu tidak mau mengerti bahwa rizki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan kalau yang komentar itu orang Islam dengan kalimat kayak begini. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa rizki mereka tergantung kepada rokok, bukan kepada Allah. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin, orang jahiliyah loh ini, di masa jahiliyah orang musyrik itu yakin bahwa Allah itu yang memberikan mereka rizki. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Dalam lanjutannya, fasayaquluna Allah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Surat Yunus ayat 31. Kesimpulannya, ada 3 pendapat tadi dalam masalah hukum rokok. Ada yang katakan mubah, namun pendapatnya lemah. Ada yang katakan makruh, juga lemah. Ada yang katakan haram, itulah yang lebih kuat. Karena penyakitnya luar biasa. Kalau ada yang katakan, Ustadz simbah saya itu 60 tahun sampai usia 60 tahun ini, dari mudanya dia rokok terus. Nggak pernah sakit itu. Jawabannya mudah, iya itu menurut kamu ini cuma satu kasus, tidak bisa diglobalkan. Ada banyak orang itu yang lainnya yang terkena penyakit itu gara-gara rokok. Kamu belum pernah masuk rumah sakit dan mengurus kayak begitu karena kamu nggak pernah ngurus mereka, kamu bukan dokter.
Dokter lebih paham ini. Jadi kalau kamu ngurus pasien, baru kamu komentar. Nggak ada tuh yang pernah sakit gara-gara rokok. Ya, jadi nggak bisa satu kasus yang mainstream ini dari kasusnya si mbahmu, ya, mbah kamu, nenekmu, kakekmu, terus diglobalkan. Rokok itu nggak ada masalah. Orang Indonesia itu kan kayak gitu tipenya itu. Pokoknya ya dari satu masalah akhirnya jadi rokok itu benar itu, nggak masalah. Padahal cuma satu orang, dia nggak tahu kalau ya 260 juta orang di Indonesia sebagiannya itu yang merokok itu punya penyakit-penyakit macam-macam yang kronis juga. Nggak pernah itu dia tahu karena memang dia nggak pernah neliti, dia nggak pernah berada di rumah sakit, dia nggak pernah memeriksa. Jadi cukup menjawab hukum rokok dari bungkus rokok saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Baik, selanjutnya seperti biasa nanti telepon di 0812 281 851 31 0812 281 851 31 atau bisa ke WA nanti Mas Maulana kirim ke saya ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Tifa dari Bantul, Ustaz. Iya, silahkan. Bismillah Ustaz, saya izin bertanya. Iya. Saya itu sekarang diminta tolong oleh teman saya untuk membuatkan desain logo atau poster yang mana itu cuma tulisan merek ya Ustaz. Oleh teman saya yang mau berjualan hijab. Tapi saya nggak tahu ya. Jelas gitu. Iya, tidak tahu dengan jelas itu syar'i atau tidak. Katanya sih modelnya yang scarf gitu, tapi kan tidak bisa dipastikan lah itu syar'i atau tidak Ustaz. Apakah boleh saya membantunya itu untuk membuatkan desain logo saja? Tapi juga saya sudah saran kok Ustaz untuk jualan yang syar'i ya gitu. Terus jawabannya insya Allah. Baiknya bagaimana ya Ustaz? Sekalian edukasi, bilang sama dia ini loh kriteria untuk ya itu kriteria untuk pakaian syar'i itu kayak gini. Asalnya sih logo yang kamu buat nggak terlalu terkait dengan produknya karena cuma logo ya, beda ya. Berarti kita tidak ada maksudnya kalaupun nanti dia juga ternyata sudah kita kecuali kalau itu logo masih jual gitu nggak apa-apa ya kecuali kalau itu logo pabrik rokok misalnya nggak boleh. Itu sudah jelas ya. Kalau ini kan masih bisa iya atau tidak kan, asalnya boleh berarti. Namun kalau mau sekaligus edukasi ya beritahu dia sekalian saya mau buat, namun baiknya biar saya juga berkah buatnya logo tersebut. Ya, ini ada saran-saran nih pakaian syar'i itu kayak gini. Nah, coba lihat ada syarat-syarat yang saya sebutkan juga di rumesa.com itu ada 12 syarat kalau nggak salah pakaian muslimah itu. Sampaikan aja sama dia. Jazakallahu khairan. Ya. Oke, Ustaz. Ya. Saya boleh tanya lagi, Ustaz? Ya, silakan. Saya itu download aplikasi pembelajaran Ustaz yang kayak belajar online gitu. Di dalamnya itu kan ada video materi dan lainnya. Yeah. Yang mana ternyata di aplikasi tersebut itu ada syarat ketentuan, tidak boleh menggandakan, memotong bagian manapun, atau mengirim ke medsos dan lain-lain. Ternyata saya juga baru ingat, dulu saya pernah merekam Ustadz materi dari platform atau aplikasi tersebut. Untuk saya tunjukkan ke teman saya karena saat itu kayak cuma bercanda saja gitu Ustaz ya, dan cuma bentar saja. Saat itu juga saya tidak tahu menahu atas syarat dan ketentuan tersebut. Syarat ketentuannya gimana tadi? Ya, maaf Ustaz. Syarat dan ketentuannya gimana tadi? Syarat dan ketentuannya itu kurang lebih itu tidak boleh menggandakan, memotong bagian manapun dari isi aplikasi tersebut, mengirimnya ke medsos dan lain-lain Ustadz. Saya pernah menunjukkan rekaman ya Ustadz, salah satu itu aplikasi video materi tapi cuma bentar ya. Aplikasi untuk apa tadi?
kayak les online gitu Ustadz. Apa? Seperti les online. Les online. Iya, kan ada video materi gitu Ustadz. Asalnya dia bilang pokoknya ini nggak boleh disebar keluar. Iya, tidak boleh memotong, tidak boleh menggandakan, lalu mengirimkannya ke medsos gitu. Tapi dulu saya pernah tidak tahu gitu. Terus jenengan motong, terus sebar keluar, itu berbayar? Berbayar, tapi saya nggak nyebar sih Ustadz, cuma memberikan ke teman saya, ini ada statement lucu dari pengajarnya gitu Ustadz. Ya, kalau cuma potongan singkat sih nggak masalah mungkin ya. Tapi coba kalau itu isi materi dan orang lain dapat manfaat dari situ, minta izin pas sama penyelenggara atau minta maaf kalau sudah terlanjur. Bagi Ustadz. Tapi memang saat itu cuma benar-benar sebentar dan tidak ada maksud untuk memberikan manfaat ke teman saya. Dan apakah yang kayak gini tuh kita tetap saja harus ada kewajiban untuk minta maaf dan melaporkan diri kalau pernah melakukan ini tidak ya Ustadz? Karena kan saya juga khawatir kalau seperti ini takutnya malah membawa masalah gitu kan Ustadz. Ya asalnya tadi seperti saya sarankan. Gitu ya. Halo. Putus. Cut. Baik, lanjut lagi. Saya baca lewat. Ya ada telepon monggo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Mau tanya Ustadz. Iya. Jadi saya kan masih satu rumah dengan orang tua. Iya. Dan dengan siapa di mana ini? Saya pulang dari Solo Ustadz. Ya silakan. Jadi saya punya kakak perempuan dan suaminya itu masih satu rumah gitu dengan saya dan orang tua. Iya. Masalahnya suami kakak saya itu bekerja di pabrik rokok. Terus? Nah, kalau kakak saya sendiri itu memang kan dia ibu rumah tangga tapi juga sambil jualan online gitu. Iya. Nah itu kalau misal suaminya itu beli sesuatu atau makanan itu kan saya nggak boleh makan ya maksudnya. Siapa bilang? Oh gimana maksudnya kan penghasilan dia. Kok sudah simpulkan sendiri gitu. Kalau sudah simpulkan sendiri sudah saya nggak usah jawab. Ya gimana kalau hukumnya kalau tanya baru saya jawab. Kalau sudah simpulkan sendiri ya sudah. Ngapain tanya di sini? Kalau simpulkan sendiri monggo gitu. Iya, maksudnya saya mau tanya itu gimana hukumnya saya mau kalau makan sesuatu atau makanan yang dibeli sama suaminya ataupun dari kakak saya itu. Uangnya haram untuk dia. Namun kalau dia beri orang lain dengan cara hadiah, dengan cara jual beli, dengan cara traktir atau diberi begitu saja, maka orang yang menerima tadi asalnya halal, orang yang beri tetap haram untuk dia. Itu kaidah untuk orang yang makan riba, kaidah untuk orang yang kerja di pabrik rokok, kaidah untuk orang yang punya pekerjaan yang haram. Gitu ya, paham ya? Jadi misal saya mengetahui nih dia penghasilan beliau itu emang dari satu-satunya dari situ gitu. Iya sudah. Tapi tetap boleh nggak? Itu jawaban saya. Ya. Baik. Paham ya? Waalaikumsalam. Baik. Lihat WA dulu. Saya Rian mau tanya, apakah kita sama sekali tidak boleh mengambil ilmu dari ustadz atau kiai yang merokok atau ngefek? Kalau saya sendiri, saya masih mikir-mikir karena kalau dia bilang itu pendapat mazhab Syafi'i ya harus dilihat lagi gitu. Karena mudaratnya besar banget ya. Orang kalau tidak bisa menjaga dirinya sendiri, padahal di situ rokok itu punya mudarat banyak. Apalagi mau beri ilmu pada orang lain ya. Jadi bisa ditimbang-timbang. Kalau saya sendiri masih timbang-timbang untuk ngambil ilmu dari orang seperti itu. Bolehkah Ustadz jika saya melarang ibu untuk tidak puasa dikarenakan tidak boleh drop dan harus teratur makan, dan bolehkah hanya membayar fidyah? Dicek dulu ya.
ini ibu punya penyakit apa? Kalau ada penyakit permanen yang tidak mungkin lagi puasa selamanya, maka gantinya itu fidyah. Namun kalau masih kuat puasa, tetap qadha kalau memang saat itu tidak puasa karena sakit misalnya. Kalau di sini tadi katakan penyakitnya diabetes. Ya nanti timbang dengan kata-kata dokter ya. Itu sifatnya permanen ataukah tidak. Ustadz, bagaimana hukumnya tukar menukar makanan, misal kue, contoh antara tamu dengan penerima tamu. Tamu tersebut membawa kue, kemudian si penerima tamu saat tamu itu pulang juga memberikan kue. Tidak ada masalah untuk itu. Bagaimana hukum pakaian yang kita pakai dicucikan oleh orang tua, tapi untuk pakaian pribadi sampai anak sembunyikan, di sisi lain orang tua harus sikap keras untuk mencucikannya. Apakah anak berdosa, Ustaz? Kalau ada anak yang sudah bisa mandiri, baiknya cuci sendiri. Itu lebih bagus daripada merepotkan orang tua. Ada telepon langsung? Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita meminjam uang untuk modal usaha dari seorang teman tanpa bunga dari dia, tapi teman tersebut mendapat gaji dari yang haram seperti guru musik atau bekerja di bank konvensional. Apakah uang yang kita pinjam tersebut statusnya haram? Asalnya sih tidak ada masalah seperti tadi saya sebut ya. Jual beli, ada yang mau minjam, ada yang menghibahkan, dia menghibahkan. Tidak jadi masalah untuk yang menerima. Namun biar kita ada hukuman sosial untuk dia, baiknya ya tidak pinjam ke dia. Cari ke orang lain yang punya pekerjaan yang halal. Ada telepon? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Bondowoso, Jawa Timur. Ya, silakan. Afwan Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua, terkhususnya ayah saya sendiri, untuk berhenti merokok Ustaz. Sedangkan saya sebagai anaknya, mental saya kurang untuk menasihati orang tua karena takut Ustaz. Kalau mentalnya seperti itu berarti tahan-tahan dulu. Daripada nanti buat konflik dengan orang tua gitu ya. Jadi tahan-tahan. Iya Ustaz. Cari waktu yang pas, gak mesti kamu juga, mungkin lewat cara lain, kasih video, kasih buku gitu. Ya, karena nanti lihat keadaan orang. Ya. Masalahnya beliau itu gimana ya? Kayak yang pendiam tapi agak keras Ustadz menurut saya Ustadz. Iya, atau mungkin lewat orang lain, gak lewat kamu. Lewat ibu. Nah Ustadz. Gitu ya. Satu lagi boleh Ustadz? Iya, silakan. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak sholat? Sedangkan saya sudah berdoa, mungkin juga sudah menyindir dengan video-video yang tentang sholat, tentang azab-azab kalau tidak sholat dan sebagainya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Tapi beliaunya tetap. Beliau tetap apa? Tetap nggak sholat? Tetap tidak melaksanakan. Nah Ustaz. Sudah berapa tahun nasihati? Halo? Kalau masalah beberapa tahun sudah agak lama sih Ustaz. Ya, lamamu masih tidak terlalu lama dibandingkan dengan Nabi Nuh. Menasihati kaumnya, umur Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya sedikit. Kamu baru berapa tahun? Sehingga bandingannya tidak ada. Tetap harus sabar. Ya, nggak boleh tergesa-gesa. Nasihati terus. Jadi peranana harus menasihati terus ya Ustaz? Iya. Kalau mengajak Ustaz, misal mengajak, kalau langsung bicara sendiri, kalau menasihati dengan dengan perkataan yang baik, apakah itu juga boleh Ustaz? Lihat kondisi. Kalau enggak lewat tingkah laku saja, tingkah laku yang baik, perilaku yang baik. Gitu. Kalau menurut saya, insya Allah Ustaz sudah baik. Tapi juga saya kalau sudah azan langsung sholat atau itu namanya perilaku dengan yang baik. Setiap harinya mengaji gitu. Bukan tapi itu maksud saya. Halo, dengar saya dulu. Kalau beri contoh itu perilaku, maksudnya begini. Dakwah itu dua macam.
Dakwah dengan lisan, dakwah dengan sikap. Sikap itu kamu pergi saja ke masjid, itu sudah sikap namanya. Naam. Nah, itu sudah sikap. Kalau pergi gitu nggak bilang apa-apa sama orang juga, orang tahu kan kita pergi ke masjid, orang tua juga tahu. Itu sudah dakwah dengan sikap. Nah Ustaz. Gitu. Saya nggak butuh kamu apa baik apa bukan, ini sudah sikap kamu dakwahi. Gitu ya. Naam Ustaz. Ya. Cukup ya? Naam, ana paham Ustaz. Ya, baik. Cukup. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menjaga anak yang baru masuk masa balik atau puber agar terjaga pikirannya dari hal yang berbau pornografi? Hal ini bisa saja akan membawa pikirannya dan sering mimpi basah. Ini masalah HP, masalah medsos, dan kembali ke masalah kesibukan dia ya. Kalau dia kesibukannya itu untuk hal yang haram ya jadinya seperti itu. Apalagi nggak ada waktu yang manfaat untuk dia manfaatkan gitu. Nah, orang tua yang harus bisa pintar ngatur dan lihat lingkungannya seperti apa, faktornya banyak sekali. Bisa jadi juga dia seperti itu karena ya orang tua juga kurang perhatian. Orang tua cuma ngurus urusannya sendiri. Orang tua ngaji tapi nggak pernah ngajak anaknya gitu. Ya faktornya kompleks sekali. Ustadz, apakah ada cara khusus untuk berhenti merokok bagi orang yang menjadi perokok aktif? Karena orangnya sudah menerima kalau rokok itu haram tapi masih merokok walaupun tidak sesering sebelum dia tahu hukum merokok. Iman gak masuk secara utuh di dalam hatinya itu. Kalau iman masuk secara utuh, dia akan tinggalkan secara total. Yang ngajak dia ngaji terus. Mudah-mudahan nanti makin ada rasa takut pada Allah sehingga bisa meninggalkan rokok. Kuncinya di situ. Apakah berdosa bila anak ingin ayahnya berhenti merokok dengan cara tidak menyediakan rokok di rumah karena ayahnya tidak bisa membeli sendiri? Ayahnya sebenarnya masih ingin merokok tapi saat tidak dibelikan tidak marah. Ya sudah nggak usah dibelikan saja karena dia tidak marah ketika itu ya. Baik, dari telepon langsung ada? Belum. Terus lewat Zoom silahkan. Mungkin lewat chat saja. Atau kalau ada yang langsung monggo. Baik Ustadz, ini ada Ibu Dina Sari yang raise hand, boleh? Ya silakan. Ibu Dina, tafadhali. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Afan, sebelumnya Ustaz, Ana punya 3 pertanyaan. Tidak apa-apa Ustaz? Ya, singkat-singkat. Pertanyaan pertama, bagaimana jika ada sebuah keluarga yang orang tuanya itu menjual rokok, lalu sang anak lepas diri perbuatan dari orang tuanya? Apakah sang anak akan mendapatkan dosa juga Ustaz? Yang penting sudah nasihati, tidak bisa memaksa. Kalau kita keluar sama nih. Halo, yang penting nasihati, tidak usah memaksa. Baik Ustaz. Ya. Yang untuk pertanyaan kedua, Terus silakan. Mana yang lebih penting, menghafal Al-Quran dulu atau mempelajari dengan maknanya dulu? Jadi saat membaca Al-Quran bisa mentadabburinya Ustaz. Ini anak-anak atau dewasa yang nanya? Kalau dewasa mungkin memudahkan dia kalau sambil mengetahui maknanya. Namun kalau itu anak-anak cuma sekedar hafal saja. Tergantung ya. Anak-anak beda lagi. Anak-anak nggak bisa berpikir, maka dia cuma bisa mengulang-ulang saja, menghafal tanpa tahu maknanya. Beda kalau dewasa. Terus. Oh, berarti kalau dewasa itu lebih utamakan untuk mengetahui maknanya terlebih dahulu, Tat? Lebih membantu ya, karena dia sudah bisa berpikir gitu. Sehingga lebih manfaat nanti hafalannya. Dia hafal sambil merenungkan itu lebih baik. Nah, Tat, pertanyaan yang terakhir. Ana pernah dengar dari teman Ana, kalau menggunakan pena merah itu ada larangannya, Ustaz. Apa benar Ustaz ada larangan menggunakan pena berwarna merah? Wallahu alam. Tidak ada masalah. Warna kayak gini nggak ada larangan. Kalau ada yang larang silakan bawakan dalil. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ada lagi lewat Zoom silakan. Baik Ustaz, Ana akan bacakan pertanyaan lewat chat. Ya.
apa hukum membuat robot yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan? Robot bukan berbentuk manusia, melainkan untuk otomasi pekerjaan, misal untuk memudahkan untuk penyusunan barang dan sebagainya. Ini pertanyaan dari Ibu Fadilah. Nanti bedakan nanti antara bentuknya ya. Tapi ini saya masih lihat perincian para ulama. Kalau bentuknya itu bentuk manusia, diperintahkan nanti untuk dihidupkan pada hari kiamat. Kalau tidak bisa dia disiksa lantaran itu. Namun kalau bentuknya cuma alat yang bergerak saja, bergerak naik turun kayak bentuknya mobil, ada roda begitu, maka tidak ada masalah untuk mesin seperti ini. Kita katakan mesin. Ya, kalau robot kan biasanya ada bentuk gitu. Kalau robot ditakutkan dia nanti akan yang buat diperintahkan untuk menghidupkan yang dibuat itu pada hari kiamat. Namun dari sisi penggunaan ini beda lagi nantinya. Saya perlu cek dulu foto-foto tentang ini. Namun yang tidak masalah tadi kalau cuma berupa mesin biasa. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Lewat Zoom silakan. Nah, Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Ufti Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustadz, lantas bagaimana hukumnya rokok elektrik dan vape yang sedang marak digunakan oleh anak-anak muda? Dan bagaimana jika ada salah satu keluarga kita yang masa lalunya sempat menjadi SPG rokok? Apakah ia akan mendapat dosa dari penjualannya sekalipun ia tidak mengetahui hal tersebut? Jazakallah khairan. Kalau sudah tahu sekarang, maka sekarang bertobat juga. Adapun hukum vape, vapor, rokok listrik, kalau dari sisi saya sih masih, coba nanti dicek nanti kandungannya. Itu masih ada nikotin situ. Nikotinnya masih ada, zat berbahaya masih ada. Terus banyak negara yang sudah melarang konsumsi rokok elektrik juga ya. Kalau kita lihat rokok elektrik ternyata tidak jauh lebih aman daripada rokok konvensional dengan tembakau. Kesimpulannya, apapun dari sisi hukum syar'i, adanya kandungan nikotin dalam rokok elektrik sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara vape dan rokok biasa. Kalau itu tidak ada beda hukumnya, ini fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid kayaknya ini. Terus kalau itu haram, maka jual belinya, innallaha idza harama syai'an harama tsamanahu. Jika Allah itu mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upahnya. Jadi secara kesimpulan, rokok elektrik juga haram, jual belinya juga haram. Baik. Terus? Selanjutnya, pertanyaan dari Ufti Azmi. Ustadz, Afwan ingin bertanya, kakek saya sudah lama merokok. Saya sudah mendakwahinya, akan tetapi masih belum juga berhenti merokok. Adakah cara lain dalam mendakwahinya? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah saya berdosa jika saya diperintahkan untuk membeli rokok oleh kakek saya? Bagaimana cara menanggapi kakek yang ketika menyuruh saya untuk membeli rokok untuknya? Mungkin tunjukkan sikap ya. Sebentar, saya jawab dulu satu-satu, nggak bisa numpuk pertanyaan saya. Ya. Ini sampai saya lupa tadi. Jadi kalau nasihati kakek tetap dengan lemah lembut, ya. Dan kalau kakek itu nggak, mungkin dari orang-orang terdekat ya daripada anak ya. Mungkin misalnya ada neneknya atau ada orang tua, langsung ya nasihati. Kalau anak mungkin agak sedikit menggurui, jadi mungkin kakek kurang terima begitu. Kecuali kakek suka baca atau nonton video ya, bisa kasih nasihat-nasihat lewat video semacam itu. Yang jelas kasih nasihat, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya tergantung hidayah dari Allah. Terus ada lagi?
Halo. Nah, Ustaz, Ya. Selanjutnya ini pertanyaan tentang hukum air yang bekas dipakai oleh orang kafir. Ya. Air yang bekas dipakai oleh orang kafir, hukumnya? Asalnya hukumnya suci, selama tidak ada najis yang masuk. Orang kafir bukan najis secara zat ya. Asalnya hukumnya suci air tersebut. Terus. Kalau izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat agar mudah memahami berbagai akad-akad dalam fikih muamalah Ustadz? Syukron, ini pertanyaan dari Muhammad Rizky Abdullah dari Banjarmasin. Harus banyak ini ya. Pertama banyak awalnya itu ya kuasai kaidah fikih, usul fikih dulu dengan baik. Terus kemampuan bahasa Arab juga perlu. Terus selain itu kemampuan memahami soal dan kemudian kemampuan untuk menerapkan. Yang penting punya ilmu dasar dulu, dan dia punya ilmu dasar dalam jual beli juga harus kuat. Baru bisa memecahkan masalah-masalah yang ada gitu. Dan kalau memecahkan masalah harus juga takif dari penggambaran atau deskripsi dari soal yang diberikan juga harus jelas. Kalau tidak jelas maka fatwa tidak sampai memuaskan untuk memberikan jawaban. Jadi intinya banyak-banyak mengkaji ya, dan fatwa atau mengkaji fatwa atau masalah fikih kontemporer atau terkait masalah muamalat ini selalu berkembang ya, sehingga harus diupdate terus, tidak stagnan atau tidak tetap begitu saja. Jadi banyak-banyak belajar, bisa dari buku Ustadz Irwandi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, dengar video-video beliau gitu ya. Banyak sekali sudah bawa manfaat dari buku beliau seperti Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-22 ini. Ada juga kalau saya belajari itu dari buku Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Dulu saya punya 2 buku, ada tentang riba dan tentang jual beli. Itu yang dulu membuat saya tertarik bahas masalah fikih itu dari buku beliau, fikih jual beli dari buku beliau. 2 buku ya, jual beli sama buku riba sendiri. Nah, yang kalau saya baru kaji saat ini buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, baik. Satu terakhir dulu dari Zoom, baru saya jawab lewat WA lagi, silakan. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan tentang bolehkah seseorang membuka sosmed yang kalau misalnya dia buka pasti dia melihat yang haram? Bagaimana hukumnya? Sebenarnya ini masalah medsos itu kadang kan gambar itu keluar karena pertemanan atau sering-seringnya dia lihat sebelumnya gitu. Kan browser yang ada itu akan merekam teman-temannya itu siapa. Kalau teman-temannya yang bermasalah ya apa yang dilihat oleh temannya ya nanti kita lihat juga. Jadi perbaiki pertemanan dulu, terus kalau mau buka medsos cuma perlu-perlu saja. Kemudian kalau saya itu biasanya kalau buka medsos saya buka beranda saya saja, saya nggak mau buka beranda orang. Kalau buka beranda orang nanti kena masalah, kecuali kalau punya teman-teman yang baik-baik. Maka dari sekarang coba filter. Ini teman yang masalah, oh ini nggak mutu, oh ini nggak punya manfaat sama sekali. Remove satu-satu itu. Ya, itu lebih aman daripada kita pertemanan dengan dia, kita sendiri biasa kena masalah dari dia gitu, nggak pernah tenang kita juga dengan berteman dengan dia. Nah, maka timbang-timbang seperti itu. Baik, saya baca lewat WA terakhir, nanti habis itu lewat telepon kalau ada. Setelah itu saya tutup. Apa menggambar muka abstrak atau memakai masker, topeng termasuk menggambar makhluk bernyawa, Ustadz? Kalau masih kelihatan muka utuh, wajah, maka baiknya dihindari atau bagian muka dikosongkan. Ya silakan. Ada telepon ya, monggo. Iya monggo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Tazkia Ustadz. Iya silakan. Nah, saya itu beberapa waktu lalu mendengar ada statement bahwa ilmu falak itu bid'ah. Apakah itu benar, Ustadz? Mesti dirinci, tidak semuanya. Oh, iya. Tapi saya ada mata kuliah ilmu falak. Nah, itu bagaimana ya, Ustadz? Maksudnya kan menghitung bulan
Ramadan terutama yang lebih spesifiknya. Nah, itu bagaimana sikap saya terhadap mata kuliah tersebut, sedangkan itu wajib? Boleh, namun perlu dipahami kalau menghitung berbeda dengan kalau mau menerapkan. Menghitung boleh, tapi kalau menerapkan penetapan awal Ramadan tetap harus ru'yatul hilal. Oh iya. Iya. Karena Satu dalil lagi tuntut untuk ru'yatul hilal. Nabi SAW katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Nabi SAW tidak katakan sumu artinya puasa dengan kamu itu hitung, berhari rayalah dengan kamu hitung. Nabi tidak pernah katakan seperti itu. Oh iya, berarti sebatas menghitung dan kewajiban matkul itu aja ya Ustaz? Iya, namun kalau penetapan itu beda lagi ya. Karena menghitungnya nanti untuk perkiraan juga. Setahun itu tidak bisa kita menunggu ru'yatul hilal gitu ya. Karena nggak bisa terapkan bulan-bulan berikutnya. Maka itu bisa pakai ilmu hisab di situ untuk memperkirakan. Sama seperti jadwal sholat juga. Namun ketika mau masuk awal bulan, tetap nanti dengan melihat hilal secara langsung. Nah ini seperti ini juga diterapkan oleh Saudi Arabia. Saudi Arabia ada setahun makan mereka pakai kalender hijriah, tetapkannya dengan hisab. Tapi nanti ketika awal bulan masuk ada revisi, kalau ada perubahan mereka ubah lagi kalendernya yang mereka sudah tetapkan tadi. Gitu. Oh iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya silakan. Kalau misalnya dalam pembuatan skripsi nih, misalnya saya mau membuat skripsi, tapi pembahasannya tentang harta waris. Nah, kira-kira buku referensi yang untuk harta waris itu, apakah Ustadz memiliki referensinya? Karena saya melihat itu harta warisnya di buku-buku ulama itu hanya di bagian bab-bab saja, bukan yang secara spesifik begitu. Coba dilihat di buku. Ada sih kalau terjemahan Indonesia itu dulu saya pernah lihat yang bagus itu buku Ustadz Abu Umar Bashir tentang hukum waris tadi. Kalau enggak cari di buku. Kalau tidak banyak perselisihan ulama, cari di buku Fikih Sunnah untuk Wanita karya Syekh Abu Malik. Nah itu cari di bagian warisnya. Soalnya kalau di buku ini beliau langsung kuatkan satu pendapat, tidak banyak perselisihan pendapat di situ. Ya bisa dimanfaatkan. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari Jogja mau bertanya mengenai hal menasihati sesama muslim. Melihat saudara sesama muslimah yang biasanya mengkaji Islam bersama dan cukup dekat, lalu tiba-tiba saya lihat di media sosial memposting foto menampakkan aurat. Lalu bagaimana aja Ustadz kalau mengingatkan dengan posting video secara umum atau chat personal tanpa menyinggung? Baiknya chat personal saja biar tidak banyak menyinggung. Saya seorang akhwat, apa hukumnya jika saya menyuruh pegawai perempuan saya menjagakan dagangan saya ketika azan kumandang, sementara saya sholat lebih dulu. Tapi kemudian waktu sholat selanjutnya gantian dia yang sholat dulu ketika azan mau kumandang, maka saya dosa Ustaz? Tidak ya, karena ini perempuan. Saya memasang spiral KB khusus yang seharusnya itu menghentikan haid, karena ini pun mengontrol hormon agar kista di rahim tidak timbul lagi. Alhamdulillah kista dapat terkontrol. Namun haid kadang-kadang tidak teratur. Kadang hanya 1 hari haidnya. Bagaimana hukumnya jika ada darah yang kadang lebih dari 7 hari namun hanya sedikit sekali dalam sehari tetapi tetap keluar selama lebih 7 hari. Kalau keadaannya karena pengaruh KB ini adanya darah maka tidak sholat, tidak adanya darah maka kembali lagi sholat. Anda bingung kalau di buku Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi halaman 616 sampai 619 dijelaskan bahwa bermuamalah dengan orang yang seluruh hartanya haram itu tidak boleh. Apakah memang ada perbedaan pendapat bagaimana Ustadz? Sekali lagi afwan karena saya jadi bingung. Kalau saya masih memandang di tulisan saya di rumaisa.com nanti bisa lihat rinciannya. Kalau fatwa Syekh Utsaimin yang seperti tadi saya jelaskan, kalau itu kaitannya dengan misalnya pekerjaan riba, harta tersebut haram untuk dirinya namun tidak haram untuk yang lainnya. Ya. 16 sampai 19. Mungkin ada hilaf di antara para ulama tentang ini ya.
Saya masih berpegang dengan pendapat tadi, wallahu alam. Ini bermuamalah dengan pemegang harta haram ya. Karena harta haram itu dirinci lagi seperti tadi. Kalau menurut Syekh Sa'ad As-Sasri, menurut Syekh Utsaimin, mungkin yang harta haram yang dimaksudkan sini kalau secara keseluruhan itu harta haram. Ya ada rincian yang lebih bagus ya. Nanti saya pelajari lagi, wallahu a'lam. Baik. Terus ada lagi lewat telepon? Baik, lewat WA dulu ya, setelah ini saya tutup dulu. Ustaz, mohon sarannya, memang kalau berpoligami itu pernikahan kedua dan seterusnya itu tidak bisa tercatat di KUA ya? Oh, saya nggak tahu, nanti tanya ke KUA ya. Tanya di KUA tentang itu. Wallahu a'lam. Apa menggambar muka atau pesara tadi sudah. Ini terakhir ya. Saya seorang akhwat. Apa hukumnya jika saya menyuruh pegawai perempuan saya menjagakan tadi sudah ya? Tanya lagi Pak Ustadz, jika ada orang hutang di bank kemudian meninggal, sisa angsuran ditutup oleh asuransi karena hutang tersebut sudah include asuransi, bagaimana hukumnya? Dia dosanya jadi double ini, dosa riba ada, dosa asuransi ada, goror juga di situ. Nah ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, itu saja mungkin yang kita bahas untuk malam ini. Besok pagi jangan lupa kajiannya menarik dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang rutin kita bahas pagi ya, kecuali hari Jumat. Dan mohon maaf tadi pagi karena mati listrik sehingga tidak bisa dilanjutkan. Kita akan bahas tentang batalkan transaksi. Mudah-mudahan nanti bisa raih ilmu yang manfaat dari buku Ustaz Ridwandi lagi tentang masalah khiyar atau batalkan transaksi dibolehkan ataukah tidak. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel